Oke, selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing Rex dari Toy Story. Oke, jadi akhirnya gue punya Rex Toy Story dan keluaran Tingway tentunya. Walaupun bukan Toy Story Collection, tapi ya ini sama lah, keluaran Tingway juga. Dan bentuknya sih kalau kita lihat ya, ini menurut gue oke banget gitu loh. Kenapa gue nggak beli yang Toy Story Collection? Karena harganya udah selangit kan, sekarang tuh harga udah 10 juta gitu. Tapi yang ini harganya di bawah 1 juta. Nanti gue bahas harganya di ending video supaya kalian nonton dulu semuanya. Oke. Ricik banget lu, Matt. Nah, seperti biasa kita mulai dari boxnya dulu. Boxnya kira-kira kayak gini, dia terbuka banget. Jadi kalau biarin terlalu lama terbuka kayak gini, sebenarnya rentan kena debu. Better kalau misalnya lu nggak mau keluarin dia dari tempatnya ini, ya lu plastikin gitulah. Nah, kira-kira boxnya kayak gini. Tuh ada gambar Rex di sini, terus ada tulisan Rex dan ada tulisannya looks just like in the movie. Walaupun menurut gue ini sebenarnya nggak kayak di filmnya. Kenapa? Karena harusnya di film ya Rex itu kayak agak mengkilap glossy gitu, tapi yang ini tuh kayak soft banget gitu loh. Ya nggak sih? Tuh warnanya tuh nggak mengkilap sama sekali tuh kalau lihat, ya kan? Tapi bahannya demi apapun ini lentur banget nih. Tuh, kayak rubbery, plastiki gitu. Terus di sini logo Toy Story 4, ada bacaan poseable, jadi harusnya dia bisa berpose. Terus kira-kira tampak sampingnya kayak gini, tampak sampingnya juga sama kayak gini, dan tampak belakangnya kayak begini. Special features. This highly detailed Rex looks just like in the movie. He has a poseable neck, arms, and legs for dino-sized action and fun. Roar. Di sini kita bisa lihat ya, buntutnya dia di sini terpisah gitu, nanti kita bisa pasang sendiri. Terus di sini ada siluet-siluet karakter Toy Story yang lain dan yap, kira-kira ini dia dari Rex Toy Story. Mari kita langsung aja keluarin dia dari tempatnya. Let's go. Lagi-lagi bikin ngilu nih. Oke, 1 udah, 2 udah. Ya Allah, selalu ngilu kapan pun aku unboxing. Agak susah. Oke, Rexnya sudah bisa kita keluarkan dari sarangnya. Ya, dia nggak bisa berdiri, harus ada buntutnya. Oke, Rexnya sudah keluar dari sarangnya. Sekarang mari kita coba pasang dia ke badan Rexnya. Yap. Enggak, kayaknya terbalik nih. Oh, bisa diputar sampai kencang. Oke, ini dia Rex Toy Story. Gila, gagah banget ya. Walaupun gak glossy, tapi ini menurut gue bahannya high quality banget sih. Dan sekarang mari kita lihat detail lebih dekatnya dari Rex Toy Story ini. Let's go! Oke, kira-kira ini dia penampakan detail dari Rex Toy Story ini. Kita bahas dulu dari kepalanya kali ya. Kepalanya kira-kira kayak gini tuh, ada sisiknya. Terus matanya juga yang kelihatan sangat nervous selalu itu juga menurut gue cukup hidup matanya. Terus giginya detail dan emang dia bolong satu seperti di filmnya. Hidungnya juga, ya kira-kira kayak gitu. Gue suka sih aksen-aksen sisik-sisiknya ini. Terus badannya juga sama, bersisik gitu. Detailnya juga oke banget. Terus kakinya juga ada sisiknya dan gue suka banget nih ada kerutan-kerutan di sini. Bawahnya kira-kira kayak gini, bawah badannya juga kayak gini, masih bersisik. Walaupun nggak sebanyak yang di atasnya ya. Terus buntutnya kayak gini, nih ada plastiknya, jadi biarin aja belum gue buka gitu. Dan kira-kira ya detailnya kayak gitu guys. Menurut gue overall detailnya oke banget sih, mulai dari warnanya sampai sisik-sisik dan kerutan-kerutan yang ada di Rex ini. Ya yang disayangkan sebenarnya dia nggak glossy aja gitu kayak di film ini, bahannya kayak agak rubbery gitu. Lo bisa lihat tuh lentur banget kan. Nah sekarang mari kita bahas ke artikulasinya. Katanya kan possible banget nih. Kita lihat kira-kira se-possible apa sih Rex ini. Kita dari kepalanya dulu. Tuh kepalanya bisa muter 360 derajat. Tapi yang gue sayangkan adalah ini loh. Ini kenapa ya nggak dibikin sendi aja. Ini tuh harusnya dia bisa buka tutup tanpa direnggangkan kayak gini. Harusnya ini tuh bisa dibuka tutup gitu loh. Cuma dia malah bikin nyambung gini dan lentur gitu. Sebenarnya agak disayangkan sih. Kenapa sih nggak bikin aja kayak ya elah tinggal gitu doang kan? Itu doang sih sebenarnya bagian kepala yang gue sayangkan ya. Terus tangannya juga bisa tuh gini doang. Dan tangannya sangat-sangat lentur loh, gila tuh. Tapi artikulasi cuma atas bawah doang ya. Terus kakinya juga ya, dia juga bisa 360 derajat tuh. Maaf kalau kecengklak ya Rex ya. Dan buntutnya itu
bisa mutar kanan kiri dan bisa dilepas juga tuh. Kira-kira kalau dilepas bentuknya kayak gini. Nah, kita bisa pasang lagi kayak gitu. Udah sih jujur kayak gitu doang guys detailnya. Sebenarnya emang nggak terlalu banyak fiturnya karena emang dia nggak punya fitur yang bisa ngomong gitu dan nggak punya fitur interaksi gitu loh. Jadi ya udah ini cuma figur biasa aja dan which is emang kayak di filmnya. Filmnya kan dia sebenarnya emang mainan yang nggak bisa ngomong kan, bukan kayak Woody yang ada pull stringnya atau bass yang ada tombolnya. Dia emang gini doang gitu. Sebenarnya overall ini sangat akurat kecuali ininya. Gue sangat menyayangkan nih ininya nih. Kenapa sih nggak dibuat aja gitu? Sayang banget gitu loh. Ya udahlah ya. Oke, sekarang kita sudah mereview ini lebih dekat. Mari kita ke sesi selanjutnya. Let's go. Nah, ini perbandingan ukurannya apabila disandingkan dengan Toy Story Collection yang lain. Jujur gue sendiri ngerasa agak kekecilan sih, karena sebenarnya harusnya Rex itu ukurannya tuh emang lebih kecil sedikit daripada Bullseye, cuma nggak sekecil ini juga gitu. Ya menurut gue ini agak kekecilan dikit sih. Nah, buat yang nanya harganya, ini Rex gue beli dengan harga 850.000, jadi jauh sekali di bawah Toy Story Collection Rex yang ya sebenarnya secara fitur juga dia nggak bisa ngomong kalau yang ini dan nggak bisa interaksi juga. Emang harga nggak bisa bohong sih. Tapi untuk sekarang ini menurut gue adalah figur Rex paling oke dan high quality yang bisa kalian dapetin dan juga tentunya affordable gitu dibanding yang 10 juta. Dan kalian bisa dapetin ini di e-commerce Indonesia kalau masih ada. Dan ya harganya sebenarnya variatif sih. Mungkin ada yang di atas 850.000 atau mungkin di atas 1 juta, tapi ini gue beli dengan harga 850.000 gitu. Paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalnya kalian suka, jangan lupa di like, comment, dan juga subscribe. Nama gue Mehdi Renaldi dan semoga kalian betah di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman. Oh iya, by the way, gue cuma pengen klarifikasi aja yang konten kemarin gue unboxing helm dan juga tangan Iron Man itu helmnya gue beli sendiri akhirnya dan tangannya itu cuma dipinjemin doang ternyata. Gue juga baru tahu ini. Akhirnya ya udah kemarin ya udahlah gue beli aja gitu helmnya dan tangannya sekarang udah gue kembalikan. Jadi karena gue emang nggak mau bohong aja sama audiens gue kan bilangnya gue dikirimin, tapi ternyata itu hanya dipinjamkan yang gue nggak tahu. Ternyata dia minta balik, ya udah gue balikin gitu. Terus ya udah gue balikin dan helmnya tetap gue beli. Jadi gue beli helmnya, terus dia ngasih arc reactornya juga. Jadi ya udah gitu doang sih. Gue cuma gak mau bohong aja karena gue sendiri jadi ngerasa bersalah juga karena gue bilangnya dikirimin padahal kan dipinjemin doang ternyata gitu. Ya udah gue akhirnya sekarang gue ngaku itu gue dipinjemin tangannya tapi helmnya tetap gue beli dan gue dikasih juga arc reactor. Jadi kayak gitu. Thank you guys. Bye bye.